Selamat sore Pak Pras dan teman-teman, perkenalkan nama saya Marcel Binggi Antonio Tobing, nomor hidup mahasiswa 1301210349. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penulisan dan pembacaan file sebagai standar input dan output. Sebagai pembuka, biasanya interaksi output dan input dan output maksud saya itu, kita lakukan saat program telah di-compile dan dijalankan pada terminal atau CMD. Sebagai contoh program sederhana misalnya, eee, kita ingin program dengan inputan nama kita, kemudian nama yang kita input itu dicetak. Sebagai contoh programnya seperti ini. Nah, eee, kemudian kita coba jalankan. Dia meminta input, saya masukkan nama saya sebagai contoh. Yang keluar adalah seperti ini. Mungkin untuk interaksi input dan output pada masalah yang sederhana ini mungkin masih bisa kita bilang mudah. Namun apabila data yang harus kita inputkan banyak dan kita harus menginputkannya secara manual, tentu itu akan membuat kita, menjadi kesulitan. Oleh karena itu diperlukanlah penulisan dan pembacaan file sebagai standar input dan output ini. Pertama-tama yang kita bahas adalah penggunaan file teks sebagai standar output. Misalnya saja saya ingin, mencetak nama saya sebanyak 10 kali, misalnya seperti ini. Dan saya akan gunakan perulangan for. Dan kita save. Kemudian kita coba jalankan. Maka akan keluar nama saya akan dicetak sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana cara menyimpan tampilan ini atau hasil dari kode yang dijalankan ini ke dalam bentuk file teks? Nah, caranya sangat mudah. Kita tinggal menuliskan instruksi seperti ini. Pertama Python. Dan kita ketikkan nama file tempat di mana kita menyimpan atau menuliskan, kode program kita. Misalnya dalam hal ini nama filenya adalah demo.py. Seperti bisa dilihat, sini nama file saya adalah demo.py. Nah, kemudian setelah demo.py kita berikan sebuah tanda bahwa kita akan menyimpan output ini ke dalam bentuk file teks, yaitu tanda ini. Kemudian di sebelahnya kita akan menuliskan nama file di mana kita akan menyimpan, output ini. Nah, nama file ini, bebas, misalnya saja kita tuliskan, hasil 1, misalnya seperti itu, dot, ya, seperti ini tulisannya, kemudian kita enter. Nah, jika kita beralih ke tempat penyimpanan data kita, maka kita bisa lihat dalam folder yang sama kita bisa menemukan file hasil satu tempat atau satu folder dengan file yang berisi kode program kita. Dan jika dibuka file ini, maka dia akan berisi persis seperti tampilan yang tadi. Tampilan ketika kodenya kita jalankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membahas atau mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan file teks sebagai standar input. Misalnya saja, saya ingin
membuat sebuah program yang membaca input nama hewan secara berulang-ulang hingga ditemukan string stop. Nah, ketika ditemukan string stop, maka berakhir dan nama-nama hewan yang telah diinputkan tadi dimasukkan ke dalam sebuah list. Maka dari itu, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menginput nama hewan. Dan karena kita akan memasukkan dalam sebuah list, maka kita perlu membuat sebuah list kosong. Nah, kita akan gunakan perulangan while di sini. While hewan tidak sama dengan stop, maka ketika yang diinputkan tidak sama dengan stop, maka nama hewannya akan dimasukkan atau ditambahkan ke dalam list kosong tadi. Maka kita akan gunakan append. Kemudian dia akan meminta inputan lagi. Terus setelah itu kita print hewannya. Kita save. Kemudian kita cobakan. Nah, ketika kita menjalankan program ini, kita membutuhkan input. Ya, ketika kita berarti harus memasukkan nama hewannya satu-satu. Nah, jika kita menggunakan file text sebagai inputnya, maka kita bisa lihat di sini, kita memerlukan file text yang berada di satu folder dengan program yang kita jalankan. Nah, misalnya di sini kita sudah dapatkan ada di sini ada file text nama hewan. Jika kita buka, file teks nama hewan ini akan berisi string nama-nama hewan dan string stop. Maka ketika kita gunakan file teks ini sebagai input, yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama kita sama seperti tuliskan tadi, Python, kemudian nama filenya demo.py. Nah, kemudian kita berikan tanda ini. Baru setelahnya kita masukkan nama file yang kita akan gunakan sebagai input. Dalam hal ini, nama file teks yang akan kita gunakan sebagai inputnya adalah file yang namanya nama hewan. Jadi kita masukkan nama hewan ini. Jadi Python demo.py ada tandanya, kemudian nama hewan. Jika kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. List nama-nama hewan. Yang mana sesuai dengan isi dari file teks tersebut. Ya, seperti bisa kita lihat. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya? Tadi kita sudah membuat kode programnya, kemudian kita menjalankannya dengan input dari sebuah file teks. Nah, hasil ini yang ditampilkan ini mau kita simpan ke dalam file baru atau dalam bentuk file teks. Nah, caranya adalah dengan menuliskan seperti ini, Python, seperti biasa nama dokumennya demo.py, kemudian kita masukkan nama hewan, kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, ini adalah nama file di mana kita akan menyimpan tampilan ini.
Nah, nama filenya bebas, misalnya saja list nama hewan. Ini list nama hewan. Jika kita enter, nah kita bisa lihat di folder yang sama kita bisa temukan ada dokumen atau file yang berisi kode program kita, kemudian ada juga file teks nama hewan dan ada list nama hewan. Yang jika kita buka, hasilnya dia akan sama seperti ketika kita menjalankan kode tadi. Bisa dibandingkan, ini tampilan tadi ketika kode dijalankan, dan ini ketika sudah disimpan ke dalam bentuk file teks. Baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.